Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, how are you? I'm fine, thank you. I'm great today, thank you. Okay, anak-anak untuk okay, thank you. Anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran via Google Meet, ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta tolong Agus Satriawan bisa membimbing teman-teman untuk berdoa bersama ya. Silakan Agus. Ya. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Agus. Ya, oke, anak-anak, ini sudah semua hadir ya? Sudah. Oke, terima kasih. Sebelum mulai, Ibu tanya dulu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau Ibu hari ini lagi semangat ya, bertemu dengan anak-anak semua. Perasaan Ibu semangat, senang walaupun kita tidak bertemu di kelas, tapi kita bisa bertemu lewat Google Meet. Kalau anak-anak sendiri bagaimana? Lagi biasa saja. Biasa saja. Tani, baik. Jadi bagus ya. Oke, anak-anak hari ini akan belajar tentang naratif teks. Pernah mendengar tentang naratif teks? Pernah. Oke. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat atau folklore. Yang pertama adalah cerita tentang Sang Kuryang dan yang kedua adalah Mr. Lebay atau Pak Lebay ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu kalian akan Ibu minta untuk mengidentifikasi perasaan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian yang kedua, kalian akan menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur-unsur kebahasaan dari teks naratif. Ya. Ketiga, nanti kalian akan menentukan komplikasi atau masalah dalam cerita atau yang dihadapi oleh tokoh utama, pecahan masalahnya, kemudian pelajaran atau nilai moral yang kita dapatkan dari cerita, dan terakhir adalah jika kalian menghadapi masalah atau situasi seperti itu, bagaimana kalian mengambil alternatif keputusan atau pemecahan permasalahan. Oke, jadi sebelumnya Ibu akan tayangkan video ya. Sambil menonton video, anak-anak bisa mengetik di kolom chat tentang perasaan yang mungkin dirasakan oleh tokoh-tokoh dalam cerita ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, izin presentasi video ya. Once upon a time, in a prosperous kingdom called Parayangan, there lived his forehead, leaving a deep wound. I don't believe you. Impossible. No. Oat, which flew far away. Oke. Anak-anak, bagaimana tadi ceritanya? Anak-anak memahami cerita Sang Kuryang tadi walaupun berbahasa Inggris, bisa dipahami? Bisa ya? Sekarang coba anak-anak ketik di kolom chat. Bagaimana perasaan Sang Kuryang yang anak bisa lihat dari cerita tadi? Silakan diketik di kolom chat. Atau mungkin disampaikan secara lisan saja. Bagaimana perasaan Sang Kuryang tadi? Apakah dia sedih atau marah atau senang atau gembira? Marah. Oke, Sang Kuryang tadi marah ya. Kemudian yang lainnya, perasaan apa lagi yang dialami oleh Sang Kuryang? Dia jatuh cinta kepada ibunya. Oke, gimana perasaannya? Tania? Sriani? Kecewa setelah mengetahui wanita. Oke, kecewa juga tadi dia. Merasa kecewa, ditipu. Apa ada ketakutan mungkin? Pada awal cerita dia merasa bahagia karena bisa hidup bahagia dengan anaknya dan suaminya. Kemudian dia agak kecewa karena mengetahui bahwa seorang pemuda yang jatuh cinta kepadanya adalah anaknya sendiri. Oke, jadi ada rasa senang, ada rasa bahagia. Perasaan itu ada macam-macam. Ya anak-anak, ada bahagia, ada senang, ada sedih, ada kecewa, dan sebagainya.
Nah, kenapa penting kita mempelajari perasaan? Karena di sini Ibu akan juga menekankan tentang arahnya nanti adalah rasa empati. Apakah pernah mengalami seperti itu, atau mungkin teman anak-anak ada yang mengalami masalah seperti itu? Kemudian bagaimana peran anak-anak ketika melihat atau mengetahui atau mendengar cerita dari teman atau saudara yang mengalami masalah? Bagaimana anak-anaknya memberikan respon? Apakah anak-anak memberikan rasa empati dan sebagainya? Jadi penting sekali sebenarnya mengidentifikasi perasaan. Oke. Setelah anak-anak menonton video tadi, apakah anak-anak merasa terhibur? Iya. Iya, ya, terhibur. Pertama, tentang fungsi sosial sebuah teks naratif atau cerita naratif adalah untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Oke. Kemudian anak-anak menemukan tokoh-tokohnya siapa saja dari cerita itu? Dayang Sumbi, Tumang, dan Sangkuriang. Oke, ada 3 tokoh utama ya, ada Sangkuriang, Dayang Sumbi, ada Sangkuriang. Kemudian tempat kejadiannya di mana? Settingnya di mana? Sebuah desa, apa di sebuah hutan, apa di mana tadi? Sebuah desa ya. Jadi awal cerita dahulu di sebuah desa hiduplah seorang ibu dan anak sematawayang. Jadi kalau di struktur itu namanya orientasi, pengenalan tempat, tokoh, dan cerita. Nah, kemudian ada juga permasalahan di sana ya, complication atau komplikasi. Apa masalahnya dari cerita tersebut? Sangkuriang membunuh anjingnya yang merupakan Sangkuriang membunuh Tumang, seekor anjing yang sebenarnya adalah ayahnya. Ya, itu permasalahan yang dihadapi oleh Sangkuriang. Perahu membuat sebuah bendungan dan perahu dalam satu malam. Apa keinginan Dewi Sumbi bisa dikabulkan? Hampir. Ada masalah di sana? Sangkuriang tidak bisa selesaikannya dalam satu malam karena keburu pagi. Nah, dari masalah-masalah tersebut bagaimana solusinya? Dia menendang perahu itu sampai terbalik. Nah, dan sekarang tempat tersebut menjadi legenda ya, disebut sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Oke, bagus sekali anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu tayangan video lagi. Nanti Ibu minta anak-anak melakukan analisa seperti tadi. Yang pertama adalah siapa tokohnya, kemudian di mana kejadiannya, apa masalah yang dihadapi oleh tokoh utama, dan terakhir adalah pemecahan masalahnya. Oke, Ibu akan tayangkan video lagi satu yang judulnya adalah Poor Mr. Lebay ya. Long time ago in West Sumatra, there was a man named... Oke, itu tadi cerita Pak Lebay Malang. Ada yang sudah pernah mendengar cerita tentang Pak Lebay Malang? Belum ya? Oke. Tadi siapa tokoh utamanya dalam cerita Pak Lebay Malang? Pak Lebay. Pak Lebay. Oke, Pak Lebay ya. Dari mana cerita ini? Sumatera Barat. Oke, bagus sekali anak-anak ya. Jadi walaupun hanya sekali tayangan, anak sudah mulai mengingat ya. Oke, ada yang bisa menyampaikan apa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Lebay? Tadi Pak Lebay mendapat berapa undangan? 2 undangan. Oke. Undangan apa itu? Ada 2 pesta di tempat yang berbeda. Di waktu dan hari yang sama. Apakah anak-anak pernah mengalami kondisi seperti Pak Lebay? Mungkin ada 2 acara di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Ada yang pernah Tania? Bisa diceritakan sedikit saja? Waktu itu saya diajak orang tua untuk pergi kontrol gigi. Tapi di waktu yang bersamaan saya harus membuat kerja kelompok. Bingung mau pilih yang mana, soalnya sama-sama penting. Oke, jadi kondisi Pak Lebay juga dalam kebingungan ya. Apakah karena keduanya sama-sama penting atau karena ada alasan lain? Dia ingin menghadiri keduanya, ya. Kemudian apa yang menjadi pertimbangannya? Kenapa dia bingung? Kalau pesta yang di hulu, yang di upstream tadi, di sana dia mendapatkan apa? Ada 2 kerbau. Ya, tapi makanannya kurang
lezat. Kurang lezat. Terus kalau yang di hilir, yang membuat Pak Lebay tertarik apanya? Cuman ada satu kepala kerbau, tetapi Makanannya yang lezat. makanannya sangat lezat. Nah, kemana dia dulu? Ke hulu dulu ya? Ya. Ke hulu dulu sampai di pertengahan jalan, balik. Karena dia memikirkan di hilir makanannya lezat. Pestanya sudah selesai dan ya. Gimana perasaan Pak Lebay? Dengan Ya, sedih. sedih, dengan cepat dia balik lagi ke hilir. Sampai di hilir, pestanya gimana? Masih berlangsung apa sudah selesai? Sudah selesai. Terus Pak Lebay dapat apa dari kedua pesta itu? Dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Menghadapi masalah seperti Pak Lebay, bagaimana kalian mengambil keputusan? Harus memilih satu saja. Berarti kalau menurut Tania, pilih salah satu saja. Bagaimana menurut yang lain? Memilih satu saja. Memilih satu saja juga. Bagaimana menurut Satriawan? Agus Satriawan? Satu saja. Oke, jadi keputusannya mungkin kalian bisa memilih satu saja dengan pertimbangan apa? Yang lebih dekat atau yang lebih penting. Jadi ada skala prioritas di sana ya. Anak-anak sudah belajar atau mendengarkan dua cerita. Pesan moral apa yang anak-anak kan dari cerita yang Amanat, menurut saya amanat yang saya ambil dari cerita Pak Lebay itu, kita sebagai manusia nggak boleh rakus. tidak intinya. Yang lainnya ada pendapat lain? Silakan. Setuju dengan yang disampaikan Sriani? Kita tidak boleh rakus. Setuju. Kemudian cerita Sangkuriang. Di sana ada unsur apa di sana? Berbohong Dewi Sumbi kepada anaknya tentang Tumang. Ya, apa yang bisa dipelajari dari cerita tersebut? Kita sebaiknya harus jujur. Kita sebaiknya harus jujur. Oke, bagus sekali anak-anak. Ya, anak-anak, Ibu sudah menyampaikan dan anak-anak sudah menonton dua cerita naratif teks. Ya, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kedua cerita tersebut. Nanti anak-anak akan mengerjakan tugas LKPD, lembar kerja peserta didik, terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi dari kedua cerita tersebut. Ya, nanti LKPD-nya akan Ibu share di grup WhatsApp. Silakan anak-anak mengerjakan. Nanti anak-anak bisa mengirim hasil karya kalian, hasil tugas kalian di Google Classroom. Bisa di-attach atau dilampirkan di masing-masing foldernya. Kemudian bisa juga dikirim di email, bisa juga dikirim di WA group, ya. Nanti tugas tersebut bisa kalian ketik dalam bentuk ketikan. Ibu kasih dalam bentuk sheet, tapi kalian tidak harus dalam bentuk ketikan seperti itu dalam laporan. Anak-anak bisa menyampaikan tugasnya nanti dalam bentuk rekaman suara boleh, kemudian dalam bentuk PowerPoint boleh, PowerPoint yang divideokan boleh, ya, dalam bentuk laporan boleh, ditulis tangan juga boleh, sesuai dengan kondisi dan kesiapan kalian, atau sesuai dengan minat dan keinginan kalian, yang mana kalian merasa lebih nyaman, lebih enak dalam mengerjakan tugas, ya. Dan deadline tugas tersebut sudah Ibu terima pada hari Rabu depan, karena hari Kamis kita akan melakukan pembelajaran daring lagi. Nanti di sana kita bahas. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa. Bisa. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dari materi kita hari ini? Ada yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas? Silahkan. Kita akhiri, ya. Mari kita refleksi sebentar. Ibu ingin kalian mereview apa yang kalian pelajari hari ini dari judul cerita, kemudian tokoh, perasaan, masalah, sampai kepada nilai moral. Apa yang sudah dipelajari? Banyak nilai moral yang didapat dari kedua cerita tersebut. Oke, belajar nilai moral ya. Oke, yang lainnya? Ya. Belajar mengidentifikasi orientasi teks naratif dari sebuah cerita. Perasaan. Oke, bagus sekali ya. Tania, Anggun, Sriani, ya. Tania, Cintia, semuanya sudah aktif untuk memberikan respon. Bagus sekali. Jadi itu yang kita pelajari. Mudah-mudahan pembelajaran ini cerita, ya, cerita, tapi kita bisa banyak belajar dari cerita ini untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja pembelajaran kita. Nanti tolong
diselesaikan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, ya, berolahraga, melakukan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan. Oke? Kita akhiri pertemuan hari ini. Doa dulu ya, karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Yang bisa berpartisipasi, relawan membantu Miss memimpin doanya, silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa, bisa leave meeting. Selamat sore ya. Selamat sore, Miss. Iya. Sore, Miss. Iya. Selamat sore, Miss. Iya.